Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Begini firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada seorang yang bernama Charles Dickens mengatakan, ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan, bahkan merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Orang besar sejati pastilah seorang yang mampu menunjukkan kebesaran hatinya ketika dia dibanding-bandingkan dengan orang lain, ketika kekurangan dia justru ditonjolkan oleh orang lain, atau kelemahan dia justru dibesar-besarkan oleh orang lain. Tetapi seseorang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang besar, dia mampu mengendalikan egonya, dia mampu mengendalikan keinginannya untuk menjadi yang terkemuka, untuk menjadi yang terdepan. Bahkan seorang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh besar adalah orang yang mampu menempatkan dirinya menjadi orang yang di balik layar demi kepopuleran, kemajuan orang lain. Hal inilah Bapak Ibu yang kita lihat dari figur seorang Yohanes Pembaptis. Manakala ketika itu para muridnya mengadu kepadanya bahwa dalam waktu yang bersamaan Yesus juga melayankan pembaptisan di Sungai Yordan sebagaimana Yohanes Pembaptis. Dan ketika itu Yesus memiliki banyak pengikut, dan sementara di tempat yang sama Yohanes malah berkurang pengikutnya. Disitulah kegalauan, kerisauan murid-murid Yohanes, sehingga mereka mengadu. Dan ternyata Bapak Ibu, respon yang sungguh luar biasa yang tak terduga inilah yang justru keluar dari pernyataan seorang Yohanes Pembaptis, sehingga dia mengatakan, ia akan makin besar, tetapi aku akan makin kecil. Dia tidak marah, dia tidak merasa tersaingi, dia tidak merasa tertinggalkan, tetapi dia justru berbahagia, dia justru senang melihat semua itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sifat dari Yohanes Pembaptis ini menjadi penguji bagi kebesaran hati kita. Apakah kita senang melihat orang susah dan kita susah melihat orang senang? Nah, belajar dari ujian hati kebesaran hati daripada Yohanes Pembaptis ini, marilah kita Bapak Ibu justru senang melihat orang senang, dan bila bisa susah melihat orang susah. Kegagalan seseorang bukan menjadi sukacita bagi kita, tetapi menjadi bagian dari empati dan simpati kita. Dan sejalan juga keberhasilan, kesuksesan orang lain adalah juga menjadi kebahagiaan dan sukacita kita. Itulah yang ditunjukkan oleh seorang Yohanes Pembaptis kepada kita, supaya kita memiliki hati yang besar, hati yang bersukacita ketika orang lain sukses, ketika orang lain memperoleh pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kita turut mendoakan kesuksesan dan keberhasilannya itu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami. Terlebih untuk satu hari ini Tuhan, biarlah kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ketika kami melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami, dan pelayanan kami, biarlah kami memiliki hati yang besar Tuhan, supaya apapun yang kami capai, apa yang kami dapatkan, menjadi sukacita bagi kami. Demikian juga apa yang menjadi kesuksesan, keberhasilan sesama kami, menjadi sukacita bagi kami. Biarlah kami mampu mengendalikan setiap ego kami, supaya kami tidak mementingkan diri dan ingin besar sendiri, tetapi biarlah Tuhan dengan hati yang luas, hati yang besar, boleh kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat-Mu, mulai dari anak kami yang kecil, anak-anak kami remaja, napas sebulung, hingga kepada orang tua kami, hingga lansia. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati kehidupannya sepanjang hari ini. Bagi yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan. Bagi yang bergumul Tuhan, Tuhan topang, Tuhan berikan semangat, dan memberikan setiap jalan keluar Tuhan, bagi setiap pergumulan anggota jemaat-Mu. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan memberkati. Horas.